Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah kepribadian dengan judul menganalisa tokoh publik melalui lensa teori kepribadian. Tokoh yang saya ambil di sini adalah Elon Musk. Elon Musk dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1971, merupakan seorang saudagar, pencipta serta industri Amerika. Selain itu, Elon Musk juga salah satu tokoh pimpinan yang berhasil menciptakan banyak perusahaan terkenal, antara lain seperti CTO, CEO, SpaceX, Tesla, The Boring Company, dan Neuralink. Ayahnya Elon Musk merupakan insinyur elektromekanis, sedangkan ibunya bernama May Musk memiliki profesi sebagai model. Elon merupakan lulusan dari Pretoria Boys High School dan berpindah ke negara Kanada tahun 1989 untuk mengelabui suatu keinginan militer. Tahun 1992, setelah menempuh belajar selama 12 bulan di Queen's University, Kingston, Ontario, Musk berpindah ke Wharton School di University of Pennsylvania dan mendapatkan gelar sarjana di bidang ekonomi dan sarjana di bidang fisika. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan teori pada tokoh Elon Musk. Pada teori psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan bahwa Elon Musk memiliki dorongan untuk inovasi dan pencapaian besar, seperti ambisinya menjelajahi Mars dan menciptakan teknologi ramah lingkungan melalui Tesla dan SpaceX. Dorongan ini mencerminkan yang sangat aktif, di mana keinginan mendalam untuk sukses dan pencapaian pribadi menjadi motor utama tindakannya. Yang kedua, ada ego di balik ambisinya. Musk dikenal sebagai seorang yang rasional dan realistis dalam mengambil keputusan bisnis. Ia mampu mengendalikan dorongan dengan membuat perencanaan matang. Yang ketiga, superego. Visi Musk untuk masa depan yang berkelanjutan, seperti misinya menyelamatkan bumi dari perubahan iklim dan mendorong kemajuan teknologi demi kemanusiaan. Menurut teori Big Five Personality mengemukakan bahwa pada dimensi openness to experiences, Elon Musk tergolong sangat tinggi. Ia dikenal selalu terbuka pada ide-ide baru, berani mengambil risiko, dan sangat inovatif dalam mengembangkan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, pada dimensi conscientiousness, Musk juga menunjukkan tingkat kekunannya yang luar biasa. Ia sangat disiplin, terorganisir, dan fokus dalam meraih target-target ambisius seperti peluncuran roket dan pembangunan mobil listrik. Yang ketiga, dalam aspek extraversion, Musk termasuk extrovert. Ia aktif berbicara di depan publik, sering tampil dalam wawancara, dan sangat terbuka dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun media. Pada yang keempat, pada agreeableness, Musk cenderung berada di tingkat sedang hingga rendah. Ia dikenal tegas, sering kontroversial, dan tidak selalu berusaha menyenangkan semua orang, termasuk ketika mengambil keputusan. Yang kelima, yang terakhir, neuroticism. Musk tergolong rendah. Ia mampu tetap tenang dan fokus meskipun menghadapi tekanan dan tantangan yang kompleks dalam bisnisnya. Membandingkan dan menganalisis dua teori tersebut. Kalau kita bandingkan teori Freud dan Big Five memahami kepribadian Elon Musk, keduanya sebenarnya saling melengkapi meskipun pendekatan sangat berbeda. Teori Freud lebih menyorot apa yang terjadi di balik layar, yaitu proses psikolosis yang tidak selalu kita sadari. Sementara itu, teori Big Five menawarkan cara pandang yang lebih praktis dan terukur. Kesimpulannya, teori Freud menawarkan pemahaman yang sangat mendalam tentang motivasi dan dinamika batin seseorang.
dengan membagi kepribadian jadi id, ego, dan superego. Freud membantu kita melihat konflik internal yang mendorong Mus untuk terus berinovasi dan mengejar tujuan besar. Selain itu Freud juga mengupas bagaimana Mus menghadapi tekanan dan konflik antar keinginan pribadi dan tuntunan moral. Sementara itu, teori Big Five lebih menyorot aspek kepribadian yang bisa diamati dan diukur dari perilaku sehari-hari melalui dimensi utama. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.